Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dengan tema teori produsen akan melakukan observasi untuk memenuhi ujian tengah semester ekonomi mikro kami yang diampu oleh Ibu Dwi Hasminiani MSI dan Ibu Dian Eka Amrida SPD MPD. Semoga video kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memuaskan nilai kami kepada Ibu dosen yang mengampu kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami sudah bersama salah satu teman kami yaitu Ahmad Feryadi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Ahmad ini memiliki usaha di bidang perhiasan. Baik, selamat pagi Ahmad Feryadi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah siap dong ngejawab beberapa pertanyaan yang bakal kami ajukan? Insya Allah siap. Baik, di sini Ahmad udah nekunin usaha ini dari kapan? Dari tahun 2021 sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu, untuk produksinya sendiri, Ahmad pakai faktor produksi apa saja? Saya menggunakan 2 faktor produksi, yaitu faktor tenaga kerja dan juga alat berupa mesin. Oke, sangat menarik. Untuk produksinya sendiri nih, Ahmad gimana cara untuk mengombinasikan tenaga kerja dan juga mesinnya? Untuk mengkombinasikan, saya menggunakan satu alat tetap, dan juga untuk tenaga kerjanya kami menyesuaikan kapasitas yang dibutuhkan. Oke, baik. Jadi untuk sejauh ini sudah berapa kali sih Ahmad itu mengubah tenaga kerja dan juga berapa banyak produksi yang sudah dihasilkan? Sekitar 5 kali saya mengubah tenaga kerja. Dengan 1 sampai 2 tenaga kerja menghasilkan 5 sampai 15 perhiasan. Dan ketika 3 tenaga kerja kami bisa menghasilkan 21 perhiasan. Ketika kami menggunakan 4 dan 5 tenaga kerja, kami menghasilkan 24 perhiasan. Dan ketika 6 tenaga kerja, kami hanya menghasilkan 18 perhiasan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ahmad karena sudah meluangkan waktunya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami ajukan. Semoga dengan informasi yang Ahmad berikan dapat membantu kami mengerjakan ujian tengah semester dan semoga kedepannya usaha yang Ahmad jalani semakin meningkat dan memiliki banyak produksi. Amin, sama-sama. Salah satu faktor produksi dari perilaku produsen adalah produksi jangka pendek, yaitu produksi yang fokus faktornya terletak pada tenaga kerja. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ahmad, kita dapat menghasilkan marginal product dengan produk rata-rata dari jumlah tenaga kerja dan output usaha perhiasan Ahmad. Ketika tenaga kerjanya 0, maka outputnya juga 0 dan MPAP-nya juga 0. Tetapi ketika tenaga kerjanya 1, output yang dihasilkan adalah 5, MP dan AP-nya juga 5. Ketika tenaga kerjanya 2, output yang dihasilkan 15, MP yang dihasilkan 10, dan AP yang dihasilkan adalah 7,5 dan seterusnya. Salah satu prinsip dari produksi jangka pendek adalah Law of Diminishing Return, yaitu MP selalu turun ketika tenaga kerja ditambah 1. Dan prinsip tersebut terjadi ketika tenaga kerja usaha Ahmad berjumlah 5 tenaga kerja. Maka, dari permasalahan yang ada ketika Ahmad ingin berproduksi maksimal dalam jangka pendek, tenaga kerja maksimal yang harus digunakan Ahmad cukup hanya 4 tenaga kerja. Jika tidak, Ahmad harus beralih ke produksi jangka panjang. Assalamualaikum, selamat sore Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar saya baik. Perkenalkan Ibu, kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu untuk pemenuhan ujian tengah semester Ekonomi Mikro dengan materi perilaku produsen. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik, boleh perkenalkan diri Bu, dan kantin ini sudah berdiri berapa lama? Perkenalkan, nama saya Ria. Kantin ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Baik Ibu, selama berproduksi ini Ibu menjual apa saja dan target pasarnya itu untuk siapa Bu? Yang saya jual bermacam-macam makanan, lauk makan, dan sembako. Yang pembelinya juga mahasiswa, karyawan, dan supir.
Baik Ibu, kantin Rusunawa sendiri kan sudah berdiri sejak tahun 2014. Artinya kantin ini sudah berada dalam kategori produksi jangka panjang. Berdiri cukup lama dan pastinya sudah mengalami beberapa perubahan dan sistem produksinya sendiri. Jadi Ibu menggunakan berapa faktor produksi dalam memproduksi? Iya, kantin ini sudah berdiri cukup lama. Saya menggunakan 2 faktor produksi, yaitu berupa tenaga kerja dan alat masak. Baik Ibu, menggunakan 2 faktor produksi berupa modal dan tenaga kerja. Jika kita melihat umur kantin sendiri Ibu, serta dengan mencocokkan kedua faktor produksi ini, apakah kantin sudah melakukan beberapa kali kombinasi eksperimen antara kedua faktor tersebut Ibu? Iya, benar sekali. Kantin ini berdiri sudah berapa kali melakukan berapa kombinasi dan menentukan berapa tenaga kerja dan modal untuk menentukan jumlah produksi serta biaya yang harus dikeluarkan. Sangat menarik Bu. Dari beberapa kombinasi tersebut, boleh Ibu terangkan mengenai 2-3 kombinasi yang paling cocok menurut Ibu? Oke, saya jelaskan singkat saja ya. Ketika kami menggunakan 6 tenaga kerja dan 3 alat masak utama berupa kompor, kami menghasilkan 80 output per hari. Baik Ibu, outputnya berupa apa saja ya Bu kalau boleh tahu? 40 lauk, 20 snack atau gorengan, 20 minuman, lalu kami juga melakukan kombinasi berupa 7 tenaga kerja dan 4 modal, serta 5 tenaga kerja dan 6 modal yang sama-sama menghasilkan 100 output per hari dengan tambahan 20 lauk masak. Oh ya Bu, kalau boleh tahu nih Bu, mengenai gaji tenaga kerjanya per bulan. Ibu sendiri menggaji tenaga kerjanya ini per bulannya berapa sih Bu? Gaji pegawai saya 1 bulan 2 juta. Oke, 2 juta. Untuk harga modalnya sendiri Bu, per satu satuannya Ibu membelinya dengan harga berapa Bu? 500.000. 500.000, baik Bu. Oke, terima kasih Bu Ria. Kita sudah sampai di penghujung diskusi. Semoga informasi yang Ibu berikan ini bisa memenuhi nilai UTS kami dengan nilai yang memuaskan. Dan semoga dengan adanya wawancara ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat Rusunawa dan lebih meningkatkan output perharinya lagi. Terima kasih Bu. Amin, terima kasih sama-sama. Salah satu unsur dalam produksi jangka panjang adalah kurva isoquant. Kurva isoquant sendiri ialah mengkombinasikan 2 macam variabel untuk menentukan berapa jumlah output yang akan dihasilkan. Dari keterangan Ibu Ria dapat diperoleh informasi sebagai berikut, yaitu saat tenaga kerja 6 dan modal yang berupa alat masak 3 dapat menghasilkan 80 output per hari, yaitu dengan 40 lauk, 20 snack dan gorengan, atau 20 minuman. Kemudian saat tenaga kerjanya 7, modalnya 4, dan tenaga kerjanya 5, dan modalnya 6, Ibu Ria sama-sama menghasilkan 100 output per hari, yaitu 60 lauk, 20 snack atau gorengan, dan 20 minuman. Jika kita kaitkan ke kurva, maka didapat titik-titik berikut. Dengan kurva B dan C menghasilkan jumlah output paling maksimal yang sama, yaitu 100 output. Semakin ke kanan titik kurva, maka semakin bagus. Unsur lain yang tidak kalah penting dalam teori jangka panjang ialah kurva isokos, yaitu kurva yang mengkombinasikan 2 macam variabel untuk menentukan biaya atau anggaran yang dibutuhkan dalam produksi sebuah output. Dari informasi yang diberikan Bu Ria dalam usaha kantinnya, diketahui bahwa gaji 1 tenaga kerja per bulannya ialah sebesar 2 juta dan harga 1 kompor sebagai alat masak utamanya ialah sebesar 500.000. Jika kita mencari biaya total kombinasi dengan rumus isokos, maka dapat diketahui bahwa kombinasi 1 menghasilkan biaya sebesar 13.500.000 dan kombinasi 2 menghasilkan biaya sebesar 16 juta, sedangkan kombinasi 3 menghasilkan biaya sebesar 13 juta. Untuk bentuk dan posisi titik kurva dapat dilihat pada gambar berikut. Semakin ke kiri titik kurva, maka akan semakin baik. Dengan adanya hasil kombinasi output dan biaya dari kurva isoquant dan isokos, maka kita dapat mencari keseimbangan produsen dengan cara membuat kedua kurva tersebut bersinggungan, di mana keseimbangan ini dapat menjadi solusi kepada Ibu Ria untuk menghasilkan produksi maksimum dengan biaya seminim mungkin. Pertama, kita mencari output tertinggi dari kurva isoquant, yaitu kombinasi B dan C yang sama-sama menghasilkan 100 output. Lalu, kedua kombinasi dari kurva isoquant tersebut kita gabungkan ke kurva isokos. Dari kombinasi yang tertera, kita pilih titik kurva yang paling kiri dari kedua kombinasi tersebut, karena
outputnya sama, tetapi harganya berbeda. Kenapa kita pilih yang paling kiri? Karena menurut hukum Isokos sendiri, semakin ke kiri titik kurva maka biayanya semakin minimum, sehingga keseimbangan terjadi pada titik C, yaitu biaya yang dihasilkan 13 juta dan menghasilkan output sebanyak 100. Maka Buria harus memproduksi di titik C, di mana dalam sehari menghasilkan 100 output dalam 1 bulan sebanyak 3.000 output dengan biaya 13 juta untuk menghasilkan produksi yang maksimum. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perilaku produsen, Maksimalkan produksi Dengan biaya seminimum mungkin.